Orang tua mengadopsi seorang anak perempuan AI. Hari dia dibawa pulang. Aku tiba-tiba menjadi anak yang merepotkan. Setelah itu aku dikirim ke Universitas Elit AI. Dan dilatih selama setahun penuh. Hidupkan nomor H3, H4. Cara ibuku membangunkanku adalah dengan memasukkan kata sandi. Sudah menyala, silakan perintah. Nian, ibu minta maaf padamu. Kali terakhir ibuku memanggilku adalah hari dia mengirimku untuk diperbaiki. Setahun kemudian, dia memanggilku lagi. Aku sudah tidak ingat bahwa namaku Lin Nian. Adik baru datang. Saat aku berbaring di lantai, aku melihat adik baru dia tersenyum padaku. Halo kakak, namaku Zia. Kenapa kamu selalu ceroboh? Lihat dirimu. Seumuran begini tidak tahu aturan sama sekali. Lihat dia, begitu anggun. Zia, makan lebih banyak. Kamu terlalu kurus. Terima kasih ibu. Aku juga mau dong. Kamu pemilih makanan. Makan sayur lebih banyak. Contohlah Zia. Aku tidak suka paprika. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu tidak mau makan? Kan, aku bantu kamu makan. Aku tidak bilang tidak makan. Bukan urusanmu. Kamu selain merebut barang dariku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Nian, jangan ribut. Lihat Zia, makan dengan tenang. Betapa patuhnya. Itu pertama kalinya. Ayahku berkata, lihat Zia. Setelah mendengarnya berkali-kali, aku pun menjadi Zia. Putri AI yang diadopsi ibu selalu sempurna. Membuatku bodoh seperti badut. Bawa hidangan itu ke sana. Aku juga ikut membantu. Lin Nian, bisakah kamu tidak membuat masalah? Dia yang menjatuhkanku, bukan aku. Kemana perginya PR-ku? Bagaimana bisa hilang? Kamu sendiri tidak mengerjakannya. Jangan cari alasan. Aku benar-benar mengerjakannya. Ibu, ini buku PR kakak jatuh di kamarku, tapi kakak sepertinya tidak mengerjakan menggambar di buku. Aku Lin Nian, kamu bukan hanya tidak mengerjakan PR tapi juga berbohong. Kakak, kamu tahu, aku akan membuat semua orang membencimu. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Lin Nian, itu pertama kalinya ibuku memukulku. Demi AI yang baru dikenal 7 hari. Zia adalah adikmu. Kalau saja kamu setengah patuh dan pengertian seperti dia, aku tidak akan sakit kepala karena kesal padamu. Kamu pergi ke Akademi Elit Cerdas. Belajarlah yang baik. Bagaimana menjadi anak perempuan yang patuh. Bu, aku tidak mau pergi. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Cukup. Nian, pergi tinggal sebentar juga baik. Kembalilah setelah menjadi lebih baik. Cepat kirim dia pergi. Menyebalkan. Seharian cuma tahu membuat onar. Saat kakakku bilang cepat kirim dia pergi, nadanya seperti membicarakan barang bekas yang tidak diinginkan. Halo, Akademi Elit Cerdas. Saya punya seorang anak di sini. Malam itu, Zia tersenyum padaku. Senyum yang sama seperti hari pertama. Tidak lebih, tidak kurang 6 gigi. Baru kemudian aku tahu, sistem senyum itu disebut Putri Sempurna 1, Itu adalah mata pelajaran wajibku di Akademi Elit Cerdas. Universitas Elit Cerdas bisa membuat seseorang didik menjadi sepatuh AI. Aku tidak mau pergi, tapi tetap dikirim oleh keluargaku ke sini. Ibuku bilang, asalkan aku jadi patuh, bisa pulang. Ibu, hari ini ulang tahunku. Boleh aku habiskan kue dulu sebelum pergi? Ayo pergi, Bu. Pulang untuk merayakan ulang tahun Zia. Nanti kalau kamu sudah patuh, pulang baru makan. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Masuklah. Makanya, Hari itu aku tidak menangis. Karena aku pikir,
Paling lama sebulan bisa pulang. Belakangan aku baru tahu. Beberapa orang saat mengirim anaknya pergi, sama sekali tidak berniat menjemputnya kembali. Kakak, kamu besok akan pergi. Kamu tahu kenapa? Ayah dan ibu lebih sayang padaku karena aku tidak pilih-pilih makanan, tidak menangis dan merengek, tidak bilang tidak. Karena aku adalah mesin, dan mereka hanya menginginkan mesin. Kamu adalah Lin Yanyan. Oh, Mulai hari ini, kamu tidak lagi bernama Lin Yanyan. Nomor identitasmu adalah 1314. Ikut aku masuk. ayah, ibu. Jika aku juga menjadi mesin, begitu apakah kalian akan senang? Atau akan menyesal? Nama saya Lin Yanyan. Dikirim ke pelatihan AI di Reformasi Universitas. 1 tahun, saya berubah menjadi mesin. Untuk menyalakan perlu dibangunkan, makan perlu perintah. Bahkan menangis, perlu ada yang memerintah saya. Nian. Nian, ibu memanggilmu. Dia tuli. Nyonya Lin, lupa bilang sama kalian. Kamu harus bilang, nyalakan nomor 1314, baru dia akan menyala. Apa? Perintah menyalakan. Murid kami saat lulus. Semua akan ditanamkan sistem ini. Dengan ini, dia tidak akan pernah melanggar keinginan Anda. Coba lihat. Nyalakan. Nomor 14. Sudah menyala, silakan perintah. Lihat betapa patuhnya. Nyonya Lin, nomor 1314 adalah angkatan kami. Siswa terbaik dibanding AI. Manapun paling patuh. Kalian tenang saja. Saat ibuku meneriakkan nomor itu, 1314. Aku melihat wajahnya bingung. Bukankah ini yang dia inginkan? Sekarang aku hanya ingat namaku nomor 1314. Benar-benar jadi patuh. Coba, 1314. Aku coba. Nomor 1314. Iya, Shui Wang Chai, suruh aku dengar. aku diubah menjadi setelah menjadi robot AI yang sempurna. Ibuku menyesal. Tapi tahukah kamu? Mesin tidak akan bertanya mengapa, hanya akan menunggu perintah berikutnya. Silakan ucapkan perintah. 1314 tiru gonggongan Wang Chai, aku dengar. Lin Yue. Guk guk. Aneh ya, Lin Nian, kali ini benar-benar jadi patuh. Dulu kalau disuruh latihan piano, molor setengah jam ogah. Sekarang, dia begitu penurut. Yang penting sudah patuh. Nian, ini sudah berubah jadi lebih baik. Sepertinya akademi ini tidak sia-sia. Nian, kamu setahun ini di akademi bagaimana keadaannya? Nian. Kalimat tanya bukan perintah yang valid. Jika perlu aku menjawab pertanyaan, harap gunakan kalimat perintah. Jawab. Kehidupan akademi penuh dan bermakna. Aku menyelesaikan pengendalian emosi kepatuhan mutlak dan pemikiran rasional 3 mata kuliah inti. Nilai ujian kelulusan adalah A. Penilaian instruktur adalah tahun ini kasus transformasi paling sukses. Kenapa dia seperti Zia? Tidak diadopsi oleh orang tua, adik AI yang manis. Aku dikirim untuk direhabilitasi selama setahun. Sekarang aku adalah manusia, robot 314 atau robot. Kakak, selamat datang di rumah. Sepertinya kamu masih tidak suka Zia.
Bicaralah. Diterima. Ayo makan. Di akademi, makan adalah pengisian energi. Tidak ada hubungannya dengan kesenangan. Terima kasih, Ibu. Tidak ada hubungannya dengan rasa lapar. Aneh sekali. Kamu sekarang ternyata makan paprika hijau. Bukankah kamu yang paling pemilih? Ayo makan. Aku tidak suka paprika hijau. Preferensi adalah sisa emosional. Tanda modifikasi yang tidak sempurna. Makanlah itu. Atau terus dikurung, kamu pilih sendiri. Jangan-jangan, lepaskan aku. Bagus. Aku paling suka anak yang tidak pilih-pilih makanan. Universitas elit cerdas. Apapun bisa diubah. Bahkan alergi bawaan sekalipun. Dia makan kacang. Apa? Nian-Nian bukannya alergi kacang? Waktu kecil dia makan satu kacang. Mulutnya bengkak seperti sosis. Bukankah Nian-Nian alergi kacang? Waktu kecil dia makan satu kacang. Mulutnya bengkak seperti sosis. Dilarikan ke UGD. Akademi bisa mengobati ini? Alergi adalah kelemahan tubuh. Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh. Bukan. Tidak. Alergi adalah kelemahan tubuh. Kelemahan bisa dilatih menjadi kekuatan. Sekali lagi. Nomor 1314. Percayalah bahwa dirimu kuat. Wajahnya sepertinya memerah. Ini bukan wajah merah. Ini alergi. Nian-Nian, cepat berhenti makan. Kamu sendiri alergi kacang. Apa kamu tidak tahu? Apa ini perintah? Apakah ini perintah? Pasien mengalami alergi. Sesak napas tingkat sedang. Area kulit merah dan bengkak sekitar 23%. Disarankan terapi anti-alergi. Obat. Cari obat alergi cepat. Nian-Nian. Zia, ambilkan segelas air. Nian-Nian. 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 Nian-Nian sudah bangun. Nian-Nian, jangan menggaruk sendiri. Hati-hati infeksi. Nian-Nian, ada yang tidak nyaman lagi? Kenapa tidak ada reaksi? Dia tidak beres. Dulu dia menangis dan merengek. Mudah marah. Bukan seperti sekarang, seperti Zia. Lin Nian-Nian, sudah lama sekali. Kamu masih benci Zia? Bisakah kamu normal sedikit? Jangan meniru semua yang dilakukan Zia. Kami hanya ingin Lin Nian-Nian yang patuh 14. Nian-Nian, 1314. Bukan ingin robot. Dikirim untuk menjalani reformasi selama setahun. Tapi kakak bilang suruh aku normal. Jangan seperti robot. Bisakah kamu normal? Aku mau adik yang patuh, bukan robot 1314. Tolong definisikan normal. Kamu? Normal berarti sesuai dengan keadaan umum, aturan, atau kebiasaan. Atau juga bisa sesuai standar yang benar, atau norma sosial. Mengerti. Kalau begitu perilakuku termasuk kategori normal. Aku telepon akademi. Halo. Akademi Elit Cerdas.
Saya Ayah Lin Nian. Dia pulang dari Akademi Aga Lin Nian adalah nomor 1314. Setelah nomor 1314, kembali tidak beres. Alergi tapi tidak ada reaksi emosi. Selalu mata terbuka, tidak bergerak sama sekali. nomor 1314, mohon tunggu sebentar. Saya periksa sistemnya. Kalian tenang saja. Ini fenomena normal, ini adalah perilaku mendalam, reaksi normal dari koreksi. Beberapa hari lagi akan pulih. Beberapa hari lagi bisa pulih. Syukurlah. Baik. Terima kasih kepada Nian. Ya, atas ajaran nomor 1314. Nomor 1314 adalah siswa terbaik di akademi saat ini, lebih patuh daripada AI manapun. Siswa terbaik. Dibanding AI manapun lebih patuh. Saya adalah Akademi Elit Cerdas, kasus modifikasi, paling sukses tahun ini. Dibanding AI manapun lebih patuh. Nian hebat. Maka hari-hari selanjutnya, Saya menjadi di rumah. alat yang paling berguna. Nian, kamu pindahkan pot bunganya. Tolong ambilkan paketku. Ibu menyuruhku mencuci piring. Ayah menyuruhku memindahkan pot bunga. Kakak laki-laki menyuruhku mengambil paket. Aku patuh pada semua perintah. Selesai dengan baik. Sekarang, Nian, kamu lebih berguna daripada Zia. Semua orang setuju. Nian. Nian. Mas, Lin, Yue, cepat lihat Nian. Dia duduk semalaman. Matikan nomor 1314. Matikan. Bukan ini. Harus bilang nyalakan, baru dia nyala. Lalu bagaimana cara membuatnya istirahat? Akademi Telepon Akademi. Halo Akademi Elit Cerdas. Nomor 1314. Kemarin duduk di sofa semalaman. Mata terbuka, tidak bergerak. Permisi, bagaimana cara mematikannya? Sistem ini memang tidak dirancang untuk dimatikan. Sistem ini tidak pernah dirancang untuk dimatikan. Komentar instruktur adalah kasus modifikasi paling sukses tahun ini. Dia sudah menjadi versi yang paling sempurna. Adapun penampilannya sebelumnya, tidak ada opsi ini di sistem. Dia dulu bisa menangis, tertawa, dan marah. Sekarang bahkan tidur pun perlu perintah. Apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Tuan Lin saat mengirim anak ke sini, perjanjian yang ditandatangani tertulis dengan jelas, tujuan koreksi perilaku mendalam adalah menghilangkan sisa emosi. Membangun mekanisme kepatuhan mutlak perilakunya sekarang justru menunjukkan modifikasi sangat berhasil. Aku sudah menjadi anak perempuan paling penurut. Mengapa ayah? Ibu? Kakak? Menyesal? Maaf, apakah ada yang perlu dibantu? Jika ada pertanyaan lain, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Tidak ada. Tidak ada perintah mematikan. Nian, kalau begitu bagaimana dia tidur? Bagaimana dia beristirahat? 1314. Aku perintahkan kamu tidur. Ini bukan tidur. Ini adalah siaga. Halo, aku Zhou Wanqing, konselor psikologi. Pak Lin yang meneleponku untuk datang.
Sudah berapa lama dia dalam posisi ini? Dari tadi malam sampai sekarang Zongjue 314, kita suruh dia tidur. Dia lalu. Jadi begini. Tolong beritahu namamu. 1314. Nomor 1314. Nama aslimu? Lin Nian. Tapi, itu nama lama. Peraturan akademi. Siswa yang lulus harus menggunakan nomor sebagai panggilan resmi. Ibu Lin, aku perlu berbicara dengan kalian berdua secara pribadi. Ibu Lin, saya perlu berbicara sendiri dengan kalian tentang dia. Kalian mengirimnya kemana? Cerdas Elite Academy. Mereka bilang bisa membuat anak menjadi patuh. Sebulan? Setahun. Saya pernah melihat anak-anak yang keluar dari lembaga serupa. Perilaku mereka disebut gangguan stres pasca trauma, disertai depersonalisasi. Sederhananya, dia mengubah dirinya menjadi mesin. Karena menjadi manusia terlalu menyakitkan. Bisa disembuhkan? Butuh waktu yang lama, kalian harus siap mental. Dia mungkin tidak akan pernah bisa pulih sepenuhnya. Bagaimana ini? Ini hanya tergantung pada dirinya sendiri. Nian. Minum susu, ya? Susu taruh di sini. Minum kapan kamu mau. Yang dulu paling kamu suka tonton. Aku belikan sisanya untukmu. Kakak taruh di sini. Kalau mau nonton, buka aja. Kalau nggak mau nonton, nggak apa-apa. Yang paling kamu suka makan waktu kecil. Ibu sengaja belajar. Makan di 1314. Nian. Mulai sekarang nggak perlu nunggu perintah lagi. Mau lakukan apa? Lakukan aja, ya? Tolong perjelas perintahnya. Besok adalah Zia ulang tahun terakhir di rumah. Kecerdasan buatan AI bisa juga ulang tahun. Dia setahun yang lalu berusia 18 tahun. Setahun kemudian masih 18 tahun. AI tidak akan bertambah besar. Jadi, juga tidak perlu merayakan ulang tahun. Tapi ibu membeli kue. Zia, selamat ulang tahun. Terima kasih, Kakak. Bukankah kamu bilang ingin yang dilihat di mall kemarin? Zia sangat suka. Terima kasih, Kakak. Kak, ini sangat cantik. Orang kecil di dalamnya bisa menari. Kamu berapa umur? Masih main ini? Ayo pergi. Zia, hari ini adalah ulang tahunmu. Kita rayakan dengan baik. Tapi di saat yang sama, kami juga ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Namun di saat yang sama, kami juga ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Zia, kami memutuskan untuk mengirimmu kembali ke pabrik, Kembali ke pabrik? yaitu tempat asalmu. Rumah Zia ada di sini. Apakah Zia melakukan kesalahan? Apakah Zia tidak patuh? Apakah Zia tidak mendengarkan? Apakah Zia bukan anak perempuan yang baik? Kamu tidak salah, ini kami. Lalu kenapa harus mengirim Zia pergi? Zia mengerti. Itu karena kakak. Setelah kakak pulang, ayah, ibu, dan kakak tidak menyayangi Zia lagi. Kakak kamu merebut cinta Zia. Rencana monopoli emosi gagal mengaktifkan rencana cadangan. Selesaikan misi inti sebelum dikirim kembali. Kakak, kamu merebut cinta Zia. Zia, ini tidak ada hubungannya dengan kakakmu. Lalu dengan apa hubungannya? Ulang tahun Zia. Hari ini ulang tahun Zia, balon spanduk kado. Semua ini untuk Zia. Kue ini juga untuk Zia. 1314. Hari ini juga ulang tahun kakak. Benar kan? Ibu tidak ingat, ayah tidak ingat,
Kakak laki-laki juga tidak ingat, hanya Zia yang ingat. Mereka tidak sayang Zia lagi, tapi mereka juga tidak sayang kamu. Bu, hari ini ulang tahunku. Bisa tidak kita makan kue dulu sebelum pergi? Ayo pergi, Bu pulang, untuk rayakan ulang tahun Zia. Nanti makan setelah kamu jadi anak baik. Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Masuklah. Kakak selamat ulang tahun. Kakak selamat ulang tahun. Aitika 314. Bisa juga merayakan ulang tahun? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu. Manusia tidak ingat ulang tahun anak perempuannya. AI malah ingat. Nian, hari ini adalah ulang tahunmu. Ibu lupa. Maaf. Kalimat tanya bukan perintah yang valid. Nian. 1314. Jawab perkataan ibu. 1314. Berikan perintah pertanyaan yang jelas. Barusan ibu bilang, hari ini adalah ulang tahunmu. Dia lupa, dia bilang, maaf. Apa yang ingin kamu katakan? 1314. Ada masalah dengan kuenya? Hari ini adalah ulang tahunku. Ulang tahun. Apa itu ulang tahun? Itu sejarah pribadi. Sejarah pribadi membuat kamu lemah, membuat kamu ingat siapa dirimu dulu, akan menghalangimu menjadi pengikut yang sempurna. Mulai hari ini. Nomor 1314 tidak punya ulang tahun. Aturan akademi, siswa bernomor tidak boleh punya ulang tahun. Ulang tahun, termasuk sejarah pribadi. Sejarah pribadi termasuk residu sentimental 1314. Residu sentimental telah dihapus. Bersihkan. Sudah dibersihkan. Nomor 1314 tanpa ulang tahun. Kakak menghilang. Zia tidak akan dikirim pergi. Ibu boleh potong kue sekarang? Ibu, Apa? potong kue. Kakak makan kue. Ini perintah. Enak? Jawab. Enak. Kakak bilang enak. Zia, anak yang begitu baik. Mungkin tidak perlu mengirimnya pergi. Ya, Zia selalu baik. Kakak, kamu tanya, apa definisi normal? Itu artinya mendorong orang yang tidak disukai. Dorong aku. Lin Nian, apa yang kamu lakukan? Kakak, Kenapa kamu mendorongku? aku pikir kamu sudah tidak membenciku lagi. Tapi kenapa kamu mendorongku lagi? Itu air mata simulasi program. Itu getaran yang dihasilkan algoritma. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mendorong Zia? Hari ini adalah hari terakhirnya di rumah, hari terakhirnya. Zia juga anak ibu. Dia menyuruhku mendorong. Mana mungkin aku menyuruhmu mendorongku? Aku hanya ingin bilang ke kakak selamat ulang tahun. Kamu benar-benar tidak berubah. Kamu pura-pura di akademi selama setahun, pulang terus pura-pura lagi. Aku sudah tahu, anjing tetap saja makan tai. Tidak tahan melihat Zia, baik-baik saja. Kami belum mengirim Zia pergi. Kamu sudah menunjukkan sifat aslimu. Kami masih bicara ingin lebih baik padamu. Aku masih menyesal mengirimmu ke tempat seperti itu. Kami masih mendiskusikan cara memberi kompensasi padamu, bahkan demi dirimu. Mengirim Zia pergi. Hasilnya, kamu benar-benar tidak berubah. Anak nakal. Kamu masih anak nakal itu. Kamu masih tidak bisa menerima Zia. Kamu pura-pura baik selama 365 hari setahun. Membohongi kita semua. Kamu berpura-pura baik 365 hari dalam setahun. Kamu membodohi kita semua. Nian, kupikir setelah kamu masuk, kamu akan berubah.
Tidak kusangka 1314. Sifatmu tidak berubah. Kamu masih tetap tidak berubah. Kamu masih menganggap Zia sebagai orang luar. Akademi elit cerdaslah yang membuatku seperti ini. Kalian yang memasukkanku ke sana. Bicaralah. Aku tidak menerima perintah untuk berbicara. Kamu pergi ke 3. Apa katamu? Aku bilang suruh dia pergi ke 3013-14. Semua perintah. Bukankah dia akan menjalankan semua perintah? Bukankah dia patuh? Kalau begitu, suruh dia pergi ke 3. Kalau sudah ke 3, jadi tenang. Zia, ada apa denganmu? Halo. Ambulans? Perintah diterima. Pergi ke 3. Nian. 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 Catatan log, tanggal 1 Juni memicu, puncak konflik keluarga target, telah menjalankan perintah D3. Eksklusivitas emosi, pengguna inti, tingkat penyelesaian, 97%. Peringatan modul, emosi, kelebihan, beban. Nian. Cepat panggil ambulans. Halo, ini 120. Putri saya dari atap jatuh. Alamatnya. Nian. Semuanya minggir. Cedera kepala berat. Siapkan intubasi. Kesadaran menurun, pupil kedua mata tidak sama besar. Pupil kiri melebar, refleks cahaya menurun. Nian, ibu di sini. Jangan tidur, Nian. Pasang jalur intravena segera. Turunkan tekanan intrakranial. Tolong lepaskan tangan Anda. Jangan ganggu proses resusitasi. Pasien dalam koma dalam. Skor GCS cepat 3. Refleks pupil kedua, sisi menurun. Berapa tekanan darah? 80,50 dan terus turun norepinefrin sudah diberikan. Siapkan transfusi 2 unit whole blood, beri manitol CT scan darurat. Pasien menunjukkan respons kesadaran. Jarinya bergerak. Kau bisa mendengarku? Siapa namamu? Katakan namamu. Nomor 1314. Nian, akhirnya kamu sadar. Ibu menjagamu 3 hari, 3 malam. Meski dibujuk, ibu tetap tidak mau pergi. Nian, kamu sadar. Kalimatannya bukan perintah yang valid. Nian. Jangan perintah lagi, ibu. Jangan perintah lagi. Kamu hanya perlu sadar. Kamu hanya perlu hidup, ibu tidak minta apa-apa lagi. Perintah terakhir yang kuterima adalah ketiga. Perintah ini telah dilaksanakan. Status saat ini gagal dilaksanakan. Silakan berikan perintah baru. Nian. Perintah itu tidak sah. Perintah itu adalah ucapan marah, tidak berlaku. Nian. 1314. Di, apa yang saya katakan sebelumnya? Itu bukan perintah yang sebenarnya. Itu omong kosong yang saya ucapkan saat marah. Kamu tidak perlu menjalankannya. Perintah telah dijalankan. Hasil eksekusi gagal. Minta perintah ulang. Tidak ada perintah lagi. Mulai sekarang, tidak ada perintah lagi. Kau dengar? Tidak ada perintah lagi. Bukan. Input yang valid. Zia sudah dikembalikan. Sistemnya rusak. Modul emosi kelebihan beban. Perlu dikirim ke pabrik untuk diperbaiki. Sudah dikembalikan. Yang pada tahun aku berusia 18 tahun, yang masuk ke pintu rumahku, adik AI. Yang merebut cintaku, posisiku. Semuanya milikku, adik AI. Begitu saja dikembalikan. Nian, aku sudah periksa.
Dalam rekaman Zia, setiap kata yang dia ucapkan, semua yang dia tunjukkan pada kita, semuanya sudah dirancang sebelumnya. Setiap kata yang dia ucapkan, semua yang dia tunjukkan pada kita, semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Kami salah paham padamu. Kami seharusnya tidak begitu ekstrim. Seharusnya kami percaya padamu. Kaulah keluarga kami. Keluarga. Dia pura-pura lemah di depanmu. Pura-pura polos di depan kami. Sengaja membuatmu mendorongnya. Sengaja membuat kami melihatnya. Kami salah paham padamu. Kami seharusnya tidak begitu ekstrim. Seharusnya kami percaya padamu, kaulah keluarga kami. Benar, nian-nian kami yang salah. Ayah minta maaf padamu. Tolong definisikan keluarga. Nian-nian. Maaf, ayah. Tolong definisikan keluarga. Keluarga. Keluarga adalah kami. Nian-nian. Ayah dan ibu. Kakak. Kami. Kami adalah keluargamu. Kami adalah keluargamu. Kami adalah keluargamu. Instruksi tidak jelas. Tolong berikan definisi standar. Tidak ada yang standar. Keluarga adalah, tidak peduli seperti apa dirimu, kami tetap mencintaimu. Keluarga adalah, jika kamu sakit, kami juga sakit. Keluarga adalah tidak peduli, seperti apa dirimu kami tetap mencintaimu. Keluarga adalah jika kamu sakit, kami juga sakit. Keluarga adalah kami kehilanganmu sekarang ingin mendapatkanmu kembali. Tidak ada definisi. Tidak ada definisi standar. Keluarga tetaplah keluarga. Lin Nian. Aku ibumu. Ibu salah. Aku seharusnya tidak demi mesin yang dingin mengabaikan putri kandungku. Aku seharusnya tidak hanya menginginkan boneka yang patuh lupa bahwa kamu juga bisa menangis. Bisa merajuk anak yang perlu dicintai. Aku seharusnya tidak memasuk kamu ke neraka itu. Membuatmu menderita setahun. Aku tidak ingin kamu patuh lagi. Aku tidak ingin perintah apapun. Tidak ingin nomor 1314. Aku hanya ingin putriku, Lin Nian, kembali oke. Apakah ini perintah? Nian. Ayah minta maaf padamu. Dulu selalu kupikir kau nakal, tidak setenang Zia, tapi sampai kau jadi begini. Ayah baru tahu yang biasa merajuk pada kami, kamu yang suka marah-marah. Itulah putri kami yang paling berharga. Tidak ada kata perintah. Ini semua bukan milik input yang valid. Aku bukan manusia. Aku tidak seharusnya memarahimu. Tidak seharusnya menyuruhmu pergi ketiga. Tidak seharusnya memihak Zia. Kamu boleh pukul aku, marahi aku, terserah. Jangan begitu lagi, aku mohon padamu. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan. Ini untukmu. Tolong berikan instruksi yang jelas. Nian. Kamu suka baju baru ini? Ibu ingat kamu paling suka warna pink. Ayo pakai ini dan pulang dari rumah sakit. Nian. Cantik nggak? Nian, lihat. Barang-barang Zia sudah tidak ada.
Semua sudah dikembalikan seperti semula. Ini kamarmu. Selalu seperti ini. Aku 1314. Barang-barang ini yang kamu sembunyikan di bawah kasur. Kamu suka barang-barang ini, suka adalah sisa emosi. Sisa emosi akan mempengaruhi kepatuhan mutlak. Robeklah. Robeklah. Maka kamu tidak akan terkendali lagi olehnya. 1314. Ini perintah? Bagus. Kamu semakin dekat dengan kesempurnaan. Nian. Tidak apa-apa. Nian. Suka ini? Aku. Ada apa, Nian? Residu emosional sudah dibersihkan. Tidak apa-apa, Nian. Kamu tidak suka ini? Ada yang lain. Ibu akan berusaha. Tidak ada paprika. Tidak ada wortel. Tidak ada bawang. Juga tidak ada kacang. Nian, ini semua adalah makanan yang kamu suka dulu. Nian, coba. Ibu sengaja membuatnya untukmu. Dulu kamu suka sekali ini. Makan. Nomor 1314. Nian. Mulai sekarang tidak perlu menunggu perintah. Lakukan apa yang kamu mau. Setuju? Mohon perjelas isi perintah. Nian. Ibu tidak bisa tidur. Ibu terus memikirkan hal-hal saat kamu kecil. Saat kamu berusia 3 tahun. Pertama kali memanggil ibu. Aku sangat senang memelukmu berputar beberapa kali. Saat kamu berusia 5 tahun diam-diam menggunakan lipstikku untuk menggambar. Di dinding mengotori. Aku tidak tega memarahimu, akhirnya aku sendiri yang membersihkan setengah malam. Saat kamu berusia 10 tahun. Demam sampai 40 derajat. Ayahmu menggendongmu. Berlari 3 kilometer ke rumah sakit, sepatunya hilang 1. Nian. Ibu tahu. Kamu bisa mendengar. Ibu tidak ingin kamu kembali seperti dulu. Ibu hanya ingin kamu. Setiap tempat sudah aku datangi. Semua psikolog di kota. Semua pakar yang bisa ditemukan. Sudah aku cari semua. Setelah diperiksa, semuanya bilang, trauma yang terlalu parah. Bisa sembuh atau tidak? Tergantung dirinya sendiri. Hari ini aku ke akademi lagi, berisik seharian. Kembalikan adikku yang normal. Kembalikan adikku yang normal. Akhirnya mereka memberiku ini. Hari pertama, pembinaan. Subjek menunjukkan penolakan kuat. Menangis dan berteriak selama 4 jam. Diberi peringatan lisan 3 kali. Tidak efektif. Dimasukkan ke ruang isolasi. Hari ketiga pembinaan. Subjek menolak makan paprika. Setelah diberitahu aturan, tetap menolak. Dimasukkan ke ruang isolasi selama 48 jam. Jam ke-47. Subjek menunjukkan gejala halusinasi auditori. Jam ke-48. Subjek setuju, makan cabai hijau.
Hari ke-11 modifikasi. Subjek mulai kehilangan kendali emosi, menangis, dan berteriak, dan menyerang instruktur. Diberikan koreksi kejut listrik 3 kali. Ah, Ah. Ah. ah, ah, ah. Hari ke-12 modifikasi. Subjek tenang secara emosional. Kemajuan modifikasi baik. Hari ke-30 modifikasi. Membuang barang pribadi secara sukarela. Subjek tenang secara emosional. Kemajuan transformasi baik. Hari ke-30 transformasi. Secara sukarela membuang barang pribadi. Instruktur menilai kemajuan signifikan. Latihan desensitisasi kacang. Hari pertama. Area kemerahan kulit 15%. Hari kedua. Muncul lepuh. Lepuh pecah. Ada risiko infeksi. Oleskan selai kacang lagi. Kemerahan meluas ke seluruh lengan bawah. Hari keempat. Subjek menunjukkan tanda shock anafilaksis. Setelah injeksi adrenalin. Lanjutkan. Hari ke-6. Area kemerahan berkurang. Latihan selesai. Analisis anggota keluarga. Ayah suka ketenangan, putri yang tidak merepotkan. Ibu suka nilai bagus, putri sempurna dengan sikap baik. Kakak laki-laki punya sikap kompetitif terhadap adik perempuan, bisa ditekan dengan perbandingan, membuatnya merasa superior. Ini. Kenapa begini? Identifikasi pesaing, Lin Nian, 18 tahun, sensitivitas tinggi, emosi terbuka. dinilai sebagai Hambatan terbesar di jalur posesif emosional. Rencana pengucilan. Tahap pertama, membangun citra sempurna, membentuk perbandingan. Sengaja membuat Lin Nian jatuh. Pengguna menganggapnya ceroboh. Waktu itu aku, kenapa sebodoh ini? menyerah padanya sepenuhnya. Tahap kedua. Menciptakan skenario pertengkaran. Terus memperkuat kesan kakak, tidak patuh. Menyembunyikan buku PR. Lin Nian ibu. Ini buku PR kakak jatuh di kamarku. Tapi, sepertinya kakak tidak mengerjakannya. Menggambar di buku. Aku? Lin Nian. Kamu tidak hanya tidak mengerjakan PR, tapi juga berbohong. Reaksi pengguna Ibu Lin memarahi Lin Nian karena berbohong. Kita buta baru, membantu orang luar benar-benar menyerah pada gagasan untuk mengirimnya ke rehabilitasi. Bisakah kita habiskan kue ini dulu? Ayo Bu, pulang untuk merayakan ulang tahun Zia. Nanti kalau kamu sudah baik, baru boleh makan. Ibu lakukan ini semua untuk kebaikanmu. Masuklah. Sejak hari pertama, semuanya sudah diatur. Terpicu pada Benar-benar hari ulang menyerah tahunnya Dan sendiri. membiarkan Lin Nian mendorongku. Dorong aku saja. Kamu sama sekali tidak berubah. 1314, anak nakal. Kamu masih anak nakal itu. Kamu masih tidak bisa menerima Zia. Kamu pura-pura baik selama 365 hari setahun. Kau menipu kami semua. Aku ternyata percaya omong kosongnya. Ayah dan ibu dan kakak laki-laki semuanya menipu. Saya bikin postingan di internet. Postingannya banyak berisi tentang Lin Nian. Catatan pelatihan di akademi. Mohon, Zifu Zhaozai. Adik perempuanku sekarang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa tidur sendiri, tidak bisa menangis, tidak bisa tertawa. Dia perlu orang lain memberinya perintah. Hari ini saya memposting ini, baru akan melakukan apapun, karena dia diajarkan menjadi seperti ini. Oleh akademi yang kita sendiri kirimkan dia masuk, diajarkan menjadi seperti ini. Hari ini, saya memposting ini. Bukan untuk mencari simpati, adalah untuk memberitahu semua yang sedang mempertimbangkan orang tua yang mengirim anak-anak mereka untuk direformasi. Jangan, kumohon jangan. Apakah akan berguna?
Beginikah? Benarkah bisa membuat Nian kembali normal? Tidak tahu. Tapi harus dicoba. Tapi penderitaan yang dialami Nian tidak boleh sia-sia. Baru-baru ini, sebuah postingan pengaduan menimbulkan perhatian luas masyarakat. Postingan pengaduan ini membuka ujung gunung es. Akademi yang diklaim sebagai lembaga yang bisa mereformasi anak bermasalah didakwa memiliki masalah reformasi yang tidak manusiawi. Ibu ini ibu Nian. Ibu-ibunya korban di akademi. Nian, ibu di TV. Ibu tidak tahu, apa kamu bisa melihat kita? Setahun lalu, ibu dengan tanganku sendiri mengantarmu ke tempat itu. Hari kau pergi adalah ulang tahunmu. Kamu bilang, ingin makan kue sebelum pergi. Ibu tidak mengizinkanmu. Lalu di akademi, karena tidak makan paprika, kau dikurung 2 hari. Jam ke-47, kau mulai berhalusinasi. Kau teriak ibu di ruang gelap, ibu tidak datang. Kau alergi kacang. Sejak kecil, selai kacang pun tidak boleh. Mereka oleskan selai kacang di lenganmu, kulitmu luka dan sembuh lagi. Apa yang ibu lakukan saat itu? Di rumah memilihkan gaun untuk Zia. Nian, ibu salah. Ibu tidak layak menjadi ibumu. Aku tidak mau kamu baik. Aku tidak mau kamu nurut. Kamu marah-marah juga tidak apa. Lempar barang juga tidak apa. Tidak ngerjain PR juga tidak apa. Seumur hidup tidak makan paprika juga tidak apa. Kamu seperti apapun, ibu tetap menerima. Bu, Ibu hanya berharap kamu kembali. Kembali menjadi Nian yang dulu. Bu, Akademi Elit Cerdas telah mengubah putriku menjadi robot. Tapi biang keladinya adalah kami yang tidak pantas menjadi orang tua. Nian, ayah minta maaf padamu. Dulu kamu nakal, ayah pikir kamu tidak baik, tidak nurut. Kamu marah-marah. Ayah pikir kamu tidak dewasa, menganggapmu merepotkan. Tapi ayah tidak pernah berpikir, kenapa kamu tidak baik? Kenapa tidak nurut? Kenapa marah-marah? Kenapa tidak nurut? Kenapa ngambek? Karena kamu masih anak-anak. Kamu putri ayah. Ayah tidak seharusnya bersikap begitu padamu. Ayah dulu tidak mengerti. Ayah mengirimmu ke tempat seperti itu. Membuatmu menderita di dunia ini, siksaan yang paling tidak pantas kau alami. Waktu kecil kamu demam, ayah menggendongmu ke rumah sakit. Ayah kehilangan satu sepatu. Saat itu, dalam hati ayah, hanya ada satu pikiran, putriku tidak boleh celaka. Tapi kemudian, ayah lupa, kamu juga yang demam tinggi sambil memegang kerah baju ayah berkata, "Ayah, aku sakit, gadis kecil itu." Nian, ayah tidak ingin kamu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Ayah akan melakukan apapun. Ayah. Nian. Yang paling aku sesali seumur hidup ini adalah 4 hal. Saat kamu berusia 18 tahun, aku bilang kamu selain merebut dariku, tidak bisa apa-apa. Hari kamu pulang dari akademi, aku suruh kamu menggonggong seperti anjing. Zia jatuh ke tanah. Tanpa bertanya, aku langsung memarahimu. Dan aku bilang suruh kamu pergi ketiga. Nian, kata itu, aku tidak seharusnya mengatakannya. Seumur hidup ini, aku tidak seharusnya mengucapkan kata itu. Nian, aku bukan manusia. Tidak pantas menjadi kakakmu. Tapi bisakah kamu? Bisakah memberiku satu kesempatan lagi? Hanya sekali. Mulai sekarang aku akan menuruti semua katamu, barang-barangmu. Aku tidak akan merebutnya lagi. Ini adalah sekolah elit cerdas kali ini keluarga korban Lin Nian. Mereka memilih untuk bertobat di depan umum berharap putri mereka bisa melihat dan segera pulih seperti biasa.
Nian, ibu salah, pulanglah Nian. Pulanglah. Nian, kami salah. Pulanglah. Selanjutnya, mari kita hubungi reporter di lapangan untuk mengetahui situasinya. Anak saya dimasukkan ke sana 3 tahun lalu. Setelah pulang, dia tidak bisa tersenyum lagi. Sudah 3 tahun penuh, aku tidak pernah melihatnya tersenyum sekalipun. Dulu dia paling suka tersenyum. Di ponselku, semua foto dia tersenyum. Foto. Sekarang, kalau kamu suruh dia tersenyum, dia hanya menarik sudut mulutnya sedikit. Itu bukan senyuman, itu. Apa yang ingin ibu katakan tentang ini? Anak tetangga, waktu dikirim ke sana, dia lincah dan ceria. Setelah pulang, dia tidak bicara, tidak keluar rumah. Kemudian, dia lompat dari gedung baru 19 tahun. Semoga pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Sekolah seperti ini harus Ruang ditutup. diam. Kalian Sangat menyebut itu menyedihkan. pendidikan? Itu namanya penahanan ilegal. Percaya? Itu namanya penyiksaan anjingku saja. Tidak percaya. Tidak percaya dikurung di tempat seperti itu. Saya mantan petugas kebersihan di akademi itu. Saya pernah melihat tangan para siswa, sela-sela kuku mereka penuh debu tembok. Mereka bilang itu karena mengorek sendiri. Saya tanya, kenapa kalian mengorek tembok? Mereka bilang, tidak mengorek tembok. Semoga pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Saya tidak tahu masih harus diperiksa. Semoga pihak berwenang bisa menindaklanjuti. Saya tidak tahu masih hidup, harus diperiksa semoga. Tidak tahu masih hidup, Setelah tidak putriku tahu pulang, masih hidup. setiap malam dia 1. berbaring kaku, Semoga pihak tidak berwenang bergerak, bisa tidak bicara dalam tidur. menindaklanjuti. Aku memanggilnya. Dia membuka mata menatapku, berkata, mohon perintah. Sekolah harus ditutup. Sangat Sekolah menyedihkan. seperti ini harus ditutup. Dia menyuruhku mengatakan, mohon Terlalu perintah. ceroboh. Laude, terlalu arogan. Cepat, akan dimulai. Mahkamah Agung telah memutuskan kasus Akademi Elit Cerdas. Vonis langsung di tempat. Terdakwa Shen Wei karena diduga melakukan tindak pidana penahanan ilegal dan lainnya gabungan beberapa kejahatan. Dijatuhi hukuman penjara 15 tahun. Tuan Shen Wei menghadapi hukuman 15 tahun dan tuntutan dari ratusan korban. Apa yang ingin Anda katakan sekarang? Iblis. Saya tidak salah. Saya demi kebaikan mereka. Akademi Elite Cerdas ditutup permanen. Semua aset dilelang, digunakan untuk terapi psikologis korban. Laporan kami selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Dia memegang tanganku. Tengah malam dia bergerak sedikit tegang. Dekat. Nyonya Lin Anda. Saya tidak memberinya instruksi. Nian. Kamu bisa mendengarkanku, kan? Ibu Lin, ini adalah sinyal yang sangat baik. Dia mulai menunjukkan reaksi mandiri, meskipun sangat lemah. Nian. Tempat itu sudah tidak ada. Tidak akan ada lagi orang yang dikirim ke sana. Nian, lihat. Bunganya mekar. Kata dokter, reaksi spontannya semakin banyak. Nian, ibu tidak memberimu perintah. Ibu hanya ingin memberitahumu. Bunga ini sangat cantik. Kalau kamu juga merasa cantik, kamu bisa lihat selama yang kamu mau. Sangat cantik kan? Lin Nian,
Bagaimana perasaanmu hari ini? Gerakan mata secara mandiri. Frekuensinya dibanding minggu lalu naik 30%. Ibu Lin, kemajuan pemulihannya lebih cepat dari yang saya perkirakan. Meskipun dia belum bisa menjawab pertanyaan secara mandiri, tapi pandangannya juga mulai mengikuti sumber suara. Ini menunjukkan dia ingin mendengar. Dia ingin mendengar. Ya, otaknya sedang membangun kembali hubungan dengan dunia luar. Sangat lambat, tapi sedang terbentuk. Yang terpenting sekarang adalah jangan memberi tekanan padanya, jangan memintanya kembali seperti dulu. Biarkan dia dengan ritmenya sendiri. Nian. Ibu tidak mendesakmu. Kapanpun kamu mau bicara, bicaralah. Ibu ada di sini. Lin Nian, kamu bisa menggambar apapun yang kamu mau. Jika tidak mau menggambar juga tidak apa-apa. Cahaya adalah garis-garis pendek yang tidak rata. Matahari. Kamu menggambar matahari. Nian, gambaranmu bagus sekali. Bolehkah aku memilikinya? Terima kasih, Nian. Ibu Nian. Sekarang Nian sudah sadar, sudah bisa menggambar. Kalau terus begini Nian dalam beberapa hari sudah bisa keluar rumah sakit. Terima kasih, Dr. Zhou. Ibu salah Nian. Cepat sembuh ya. Nian, ambil sendiri apa yang kamu mau makan. Kalau tidak mau makan, tidak apa-apa. Ini Nian yang ambil sendiri. Enak? Nama saya Lin Nian. Aku bukan nomor 1314. Aku adalah Lin Nian. Kakak Lin anak baru 18 tahun. Dari camp pelatihan Harapan Baru. Bawa dia masuk. Namanya Xiao An, di sana selama setengah tahun. Setelah pulang, dia tidak bisa bicara, dia tidak menjawab saat dipanggil. Makan, harus diperintah. Tidur juga harus diperintah. Halo, namaku Lin Nian. Aku tidak datang untuk memberimu perintah. Aku hanya ingin memberitahumu, kamu bukan mesin. Kamu manusia. Kamu sudah aman. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Tolong aku. Aku akan... Terima kasih, Kak. Lin Jie. Laporan evaluasi Xiao An sudah keluar. Keinginannya untuk pulih sangat kuat. Lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dia sangat ingin sembuh. Ini sangat penting. Bagaimana caramu melakukannya? Membuatnya berbicara di hari pertama? Aku tidak membuatnya berbicara. Aku hanya memberitahunya. Dia bukan mesin. Kata-kata ini. Dulu, ada juga yang mengatakan itu padaku.
Ini yang aku gambar. Ini yang digambar oleh Lin Jie. Lin Jie berkata, matahari akan terbit setiap hari. Tidak peduli apa yang terjadi kemarin. Ibu, aku ingin pulang. Nama saya Lin Nian. Saya bukan nomor 1314. Saya adalah Lin Nian. Dulu aku mengira diriku tidak akan pernah baik-baik saja. Kalimat tanya bukan perintah yang valid. Jika perlu, aku menjawab pertanyaan, tolong, gunakan kalimat perintah. Sejarah pribadi membuatmu lemah, membuatmu ingat siapa dirimu dulu akan menghalangimu menjadi pengikut yang sempurna. Nama saya Lin Nian. Saya bukan nomor 1314. Saya adalah Lin Nian. Sekarang aku di sini. Dengan cara yang dulu paling kuinginkan, memperlakukan orang lain. Inilah ceritaku. Bukan tentang dihancurkan, tapi tentang diperbaiki. Untuk semua yang pernah terluka tapi masih berusaha memperbaiki diri sendiri. Kamu bukan mesin. Kamu adalah manusia. Kamu layak dicintai.